Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Cindy Nasution, perwakilan dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan membahas bab 4, yaitu tentang ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Pada bab ini kita akan membahas tentang rata-rata atau rata-rata hitung, rata-rata ukuran, rata-rata harmonis, modus, median, dan juga kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata atau rata-rata hitung, di mana rumus dari rata-rata hitung yaitu X garis sama dengan sigma XI per N, di mana X garis itu yaitu rata-rata, sigma XI jumlah semua harga X yang ada dalam kumpulan data, dan N itu jumlah data. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nilai 8 orang siswa dalam pelajaran matematika ialah 70, 75, 60, 80, 50, 65, 85, dan 55. Kemudian untuk cara menjawabnya, yang pertama kita urutkan dulu X1 itu 70 sampai X8 itu yang ke 55. Langsung saja kita masukkan rumusnya. X garis sama dengan sigma XI per N. Kita masukkan angkanya 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 50 tambah 65 85 dan 55. N nya itu adalah 8. Kita kira angkanya sini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Jadi hasilnya sama dengan 540 dibagi 8 sama dengan 67,5. Materi yang kedua yaitu kita membahas tentang rata-rata ukur. Rumus dari rata-rata ukur yaitu U akar pangkat dari N X1 dikali X2 kali X3 dan seterusnya. Contohnya yaitu rata-rata ukur dari data 2, 4, 8, 16, 1 adalah, langsung saja kita jawab. Kita tentukan dulu, diketahui N nya itu banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Langsung saja kita masukkan rumusnya. U sama dengan N X1 ke X2. Nah, baiklah, langsung saja kita masukkan angkanya. N nya tadi 5, kita masukkan angkanya 2 dikali 4 dikali 8 kali 16 dikali 1. U sama dengan akar dari 5. Nah, baiklah, bilangan yang di atas ini kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat. Misalnya 2. 2 itu pangkat berapa? 2 pangkat 1. 4 ini menjadi 2 pangkat 2. 8 2 pangkat 3 dan 16 dia 2 pangkat 4. Kalau 1 gimana? Kalau 1 itu adalah 2 pangkat 0. Kita buat. Kemudian U sama dengan 5 2, kita tambahkan saja pangkatnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 0. U sama dengan 5 2 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10. U sama dengan 2 10 per 5 sama dengan 10 bagi 5 2. Hasilnya itu 4. Baiklah, materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang rata-rata harmonik, di mana rumus rata-rata harmonik yaitu H sama dengan N per sigma buka kurung 1 per XI. Untuk lebih mudahnya atau lebih disingkatnya, H sama dengan N per 1 XI tambah 1 X2 tambah sampai 1 per XN. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Rata-rata harmonik untuk kumpulan data 2, 3, 4, 5, 6 adalah, baiklah, akan kita jawab. Kita diketahui N nya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita masukkan rumusnya.
H sama dengan N 1/XI tambah 1/X2 tambah 1/Xn. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. N-nya tadi itu 5, 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6. Untuk langkah selanjutnya yaitu 5 per. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari KPK dari 6, 5, 4, 3, 2. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2, 3, 4, 5, 6 adalah 120. Jadi 120 dibagi 2 yaitu hasilnya 60 ditambah 120 bagi 3 40. 120 bagi 4 30 ditambah 120 bagi 4 24 tambah 20. Kemudian 5 per, kita jumlahkan 60 tambah 40 tambah 30 tambah 24 tambah 20 menjadi 174 per 120 sama dengan 5 kita kalikan oleh 120, kita bagi dengan 174 menjadi 600 per 174 dan hasilnya adalah 3,45. Untuk yang berikutnya, materi keempat, kita akan membahas tentang modus. Seperti yang kita ketahui, modus itu adalah angka yang sering muncul atau angka data yang sering muncul. Nah, untuk rumus modus sendiri yaitu MO sama dengan B tambah P buka kurung B1 per B1 tambah B2. B itu adalah batas bawah kelas modal, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P ialah panjang kelas modal. B1 frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal. B2 itu frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Berikutnya kita akan masuk ke contoh. Baiklah, sesuai dengan rumusnya kita buat dulu. Diketahui kelas modusnya itu kita lihat dari sini ada nilai 146 sampai 50 sampai yang terakhir 176 sampai 180 dengan frekuensi 2896325. Nah, kita lihat di sini frekuensi yang paling besar yaitu 9. Kita beri tanda ini frekuensi yang paling besar. Dan ini disebut dengan kelas modalnya. Kelas modal sama dengan kelas ketiga. Oke, kemudian B-nya di sini kita lihat kelas modal tadi, kelas yang ketiga ini 156. Yang paling bawah 156 dikurangin dengan 0,5 sama dengan 155,5. Kemudian B1 nya ialah frekuensi kelas modal yaitu 9 dikurangkan dengan frekuensi yang di atasnya 8 sama dengan 1. Kemudian B2 kelas modal dikurangi dengan frekuensi yang bawahnya 6 sama dengan 3. Panjang kelasnya bisa kita lihat dari sini 156 ke 160, selisihnya yaitu 5. Oke, baiklah, langsung kita masukkan saja rumusnya. MO sama dengan B tambah P per B1 per B1 tambah B2.
MO sama dengan B 155,5 ditambah P-nya 5. B1 itu 1 ditambah 3. MO sama dengan 155,5 ditambah 5 per 4. MO sama dengan 155,5 ditambah, ini kita kalikan 5 per 4. MO sama dengan 155,5. Nah, bilangan ini kita ubah menjadi desimal, jadinya 1,25. MO hasilnya modusnya 156 di 0,75. Berarti modusnya ada di sini, tengah-tengah. Materi berikutnya kita akan membahas tentang median. Rumus median yaitu ME B tambah P setengah N kurang F dibagi frekuensi. F kecil ini frekuensi. Nah, keterangannya B itu batas bawah kelas median, ialah kelas di mana median akan terletak. P itu panjang kelas median, N itu ukuran sampel atau banyak data. F itu, F besar ini jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, dan F kecil ini yaitu frekuensi kelas median. Baiklah, kita akan masuk saja ke contohnya. Contohnya di sini ada nilai 30 sampai 39 dan yang terakhir itu 90 sampai 99. Frekuensinya 3, 5, 2, 13, 25, 12, 20, 80. Untuk menentukan letak kelas median sigma F bagi 2. Jumlah frekuensi dia 80 dibagi 2 sama dengan 40. Berarti kelas mediannya yaitu frekuensi kumulatif 40. Gimana untuk menentukan frekuensi kumulatifnya? 3 seperti ini. 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 2 10. 10 tambah 2 3. 10 tambah 13 23. 23 tambah 25 48. Nah, karena di kelas median ini yang frekuensi kumulatifnya ditentukan yaitu 40, berarti yang mendekati itu yang ada di sekitaran 40 itu berarti yang ke ini 25. Frekuensi 25 kita tandai saja. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita diketahui dulu. Diketahui B-nya itu sama dengan, karena kita sudah menentukan, berarti B-nya itu ini ya, 70. 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. P-nya itu, panjang kelasnya itu kita hitung saja dari 70 ke 79 itu ada berapa? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 10. Kemudian frekuensinya ke 25. F-nya, F tadi jumlah kelas yang lebih rendah, berarti ini 3 tambah 5 tambah 2 tambah 13. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 13 sama dengan 23. Langsung saja kita ke rumusnya. ME sama dengan B tambah P setengah kurang F per ME. B-nya 69,5 ditambah P-nya 10 buka kurung setengah N-nya ini 80 dikurang F-nya 23. 80 dikurang 80 sama dengan 23. 23 tambah 5 tambah 2 tambah 13. 13 tambah 2 tambah 15. 15 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 tambah 2 tambah 15. 15
per 25 frekuensinya. ME sama dengan 69,5 ditambah 10 per setengah dari 80, 40 kurang 23 per 25 sama dengan 69,5 ditambah 10, 40 kurang 23, 17 per 25. Kita jumlahkan ini menjadi ME 69,5 ditambah 10 kali 7 bagi 25, 6,8. Jadi mediannya 69,5 tambah 6,8, 76,3. Materi berikutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama akan kita bahas tentang kuartil. Rumus kuartil yaitu kuartil ke I sama dengan data ke I N tambah 1 per 4. Nah, kita langsung masuk contoh aja. Di sini ada data 95, 85, 90, 80, 75, 70, 65, 60, 50, 55. Berikutnya kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari kuartil ketiga, berarti sesuai dengan rumus K3 sama dengan I-nya itu 3 ya. Buka kurung N. N itu adalah jumlah data. Jumlah data dari ini tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ditambah 1 dibagi dengan 4. Oke. Berikutnya hasilnya 33 per 4 sama dengan 8,25. Langkah selanjutnya, hasilnya kan 8,25. Kita buat X8 ditambah 0,25. 0,25 ini dapat dari sini, dan 8 ini kita ubah menjadi X8. X8 yaitu angka dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian buka kurung X9 dikurang X8. X8 nya yang mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X8 nya 85 tambah 0,25. Tentu saja X9 nya 90 dikurang 85 sama dengan 85 ditambah 0,25. 90 kurang 85, 5. Kita kalikan 0,25 kali 5, hasilnya 1,25. Kita turunkan 85-nya. Jadi 85 ditambah 1,25 yaitu hasilnya 86,25. Seperti ini. Berikutnya kita akan membahas tentang desil. Seperti yang kita tahu, desil itu adalah kumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, rumus desil yaitu DI, data ke I, N tambah 1 per 10. Rumusnya hampir sama dengan kuartil, cuman yang membedakan adalah kalau kuartil per 4, desil per 10. Nah, contohnya kita buat sama aja seperti contoh yang di kuartil tadi. Ini datanya sudah saya urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya kita mau, kalau kuartil kita itu mencari I-nya tuh dengan I-nya tuh dengan I sama dengan 1, 2 sampai 9. Nah, misalnya contohnya kita mau mencari D6. Langsung saja kita jawab mengikuti contoh D6. Berarti I-nya itu 6, N-nya 10. N jumlah data ini tadi 10 ditambah 1 per 10. Kemudian kita jumlahkan 10 tambah 1, 11. 11 kali 6, 66 per 10.
kita ubah menjadi desimal jadi 6,6. Kemudian 6-nya ini kita ubah menjadi X6 ditambah 0,6. 0,6 dapat dari mana? Dapat dari sini, ini kan 6,6. 6-nya jadi X6 dan 6-nya ini jadi 0,6. Kemudian X7 dikurang X6 sama dengan X6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75 ditambah 0,6 80 dikurang 75. 75 tambah 0,6 kali 5. 75 ditambah 3 sama dengan 78. Jadi desil ke-6-nya yaitu 78. Baiklah, materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang persentil. Persentil sama saja seperti kuartil dan desil, hanya saja perbedaannya di rumus yaitu dibagi 100. Sama saja seperti kuartil dan desil, rumusnya yaitu PI I N tambah 1 per 100. Nah, untuk contohnya datanya seperti kuartil dan desil tadi. Misalnya kita akan mengerjakan persentil ke-40. Persentil ke-40. Langsung aja kita buat P40 sama dengan, kita ikuti rumus, I-nya yaitu 40, N-nya itu jumlah datanya tadi ada 10 tambah 1 per 100. Kita jumlahkan menjadi 440 per 100 sama dengan 4,4. Oke, kemudian 4,4 menjadi X4 ditambah 0,4 X5 dikurang X4. X4 nya berapa? X4 nya 1, 2, 3, 4. Berarti X4 nya 65 ditambah 0,4. X5 nya 70 dikurang 65. 65 ditambah 0,4. 70 kurang 65, 5. 65 0,4 dikali 5 hasilnya yaitu 2. Jadi 65 tambah 2 67. Jadi persentil dari 40 yaitu 67. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.